Halo, halo semuanya. Balik lagi di lembar penulis anjir kepencet Windows. Oke, gue bakalan lanjutin punyanya Abdi sekarang di meja 4 BTW. Ini buat yang mau baca lebih dulu, monggo join Discord sekarang. Wah. Sebuah harapan gelap. Kayaknya judulnya bukan ini sih harusnya. Gak tau. Pokoknya terakhir kan di sini guys, yang aku emot. Ini harusnya pas aku live ya. Kita lanjutin aja deh. Sebuah harapan gelap. Chapter 6, kupu-kupu baru. Oke, kalian inget-inget ya. Paling gue juga lupa guys. Ini dari kapan ini? 2023. Letnan Desi menyalakan handphonenya. Wajahnya terlihat begitu cemas, namun tetap berusaha fokus dengan urusan yang sedang dihadapi. Melihat kabar bahwa Jaka Arsalan alias rekan kerjanya itu terkena kecelakaan. Oke. Jadi Jaka ini kecelakaan guys. Raungan sirine kini tak terdengar sejak 15 menit lalu. Begitu pula keadaan di tempat kejadian perkara yang beberapa orang masih saja berada di tempat itu. Semenjak kecelakaan yang dialami oleh Jaka, oke, jadi masih banyak orang mengelilingi Jaka yang kecelakaan ya guys ya. Awalnya Letnan Desi akan mengurungkan kasus penyelidikan di hari itu, namun sempat mendapat teguran keras dari Jaka. Mau bagaimana melupakannya? Ya masih terngiang-ngiang tubuh Jaka ditandu menuju ke dalam ambulan. Walaupun ia masih bernafas, namun tetap saja keadaannya begitu mengenaskan sekali. Oh, belum mati guys. Namun dengan sempatnya Jaka mengatakan kepada Letnan Desi untuk melanjutkan penyelidikan ini tanpa bersamanya. Ini kayaknya ada kasus guys sebelumnya, tapi aku lupa ya kasus apa. Oke, ini Jaka. Jaka ini karakter yang ngomong guys. Mungkin masih ada perangkap, berhati-hati sajalah. Dan aku titipkan rekan-rekan kerjaku. Oh, dia kan kecelakaan kan ya. Mereka sangat kubanggakan. Lakukan sajalah penyelidikan seperti biasanya. Janganlah ikut ke rumah sakit. Time medis lebih mengerti tentang hal-hal seperti ini. Tanggung jawab kalian sedang diuji sekarang. Dan segera identifikasi mayatnya. Aku tunggu laporan lengkap di bangsa rumah sakit. Besok aku sudah sembuh. Oke, aman ya guys. Ternyata bukan parah-parah banget kayaknya. Letnan Desi dan yang lain tidak banyak bertanya tentang ini. Letnan Desi berusaha berkonsentrasi pada penyelidikan yang baru-baru saja ia mulai. Ia hanyalah mendapatkan sedikit data-data tertulis dari Satya dan kesaksian dari Hendra selama penyelidikan ini berlangsung. Meskipun sekali saja terlibat dengan Jaka ketika dihubungi terkait dengan kasus orang hilang setahun lalu, mayat di jurang tersebut sudah dievakuasi. Oh, ini kayaknya kasusnya ini guys, ada mayat di jurang guys. Bersama dengan Letnan Jaka, keduanya diangkat memakai peralatan milik warga sekitar. Letnan Desi tak habis pikir, berharap ini adalah orang yang hilang selama ini yang ia cari. Satya memberikan koper kecil berisikan alat identifikasi milik Letnan Jaka kepada Desi. Namun, ia lebih memilih untuk pakai kopernya sendiri. Letnan Desi Lestaluhu duduk berjongkok dan mulai meneliti mayat tersebut yang pastinya ia sudah pakai masker menutupi hidungnya. Oh, oke. Oke, ini si Letnan Desi guys, temannya Jaka guys. Sepertinya ia dibunuh dahulu lalu didandani. Wah. Oke, jadi bukan pembunuhan biasa kali ya. Yang melihat mayat tersebut dengan teliti sekali. Perempuan kah? Tanyanya dan datang mendekat sehabis mengambil segulung pita garis kepolisian. Bukan. Lebih tepatnya lelaki yang didandani seperti perempuan. Wah. Potong-potongan tubuhnya seperti akan dicoba disatukan kembali, dan pakaian yang dikenakannya itu terlihat menyatukan kembali potongan-potongan tubuh. Sebentar lagi ambulan dan dari pihak forensik akan datang untuk memeriksanya lebih teliti di laboratorium. Jadi ini kayaknya mayatnya kena mutilasi ya guys ya berarti. Hendra mengamati dari jauh ketika Letnan Desi memeriksa mayat tersebut. Bayang-bayang Letnan Jaka yang biasanya identifikasi masih saja membekas di pikirannya. Namun, dengan sekejap bayang-bayang itu pun segera berubah menjadi Letnan Desi.
Ya, Jaka soalnya lagi ya di rumah sakit bentar lah ya. Dengan jari jemarinya yang begitu lentik, Letnan Desi meneliti mayat tersebut yang sudah membusuk itu. Ia tersentak mengetahui bahwa inilah orang yang dilaporkan hilang dari beberapa hari lalu. Oh benar ya, ini orang yang dicari Desi guys. Tunggu sejenak, sepertinya korban ini adalah juga orang yang dilaporin hilang beberapa hari lalu. Yang dari tadi juga ikut membantu investigasi. Oke, Hendra juga ikut investigasi. Hendra mendengarkan perkataan itu dan menyahut ya. Apakah kasus orang-orang hilang tersebut sebenarnya kasus yang sama? Wah, jadi nggak cuma hilang guys, jadi dibunuh juga ya. Letnan Desi pun menganggukkan kepalanya singkat, pertanda dugaannya benar sekali. Dan juga terlihat mulai memikirkan ada tujuan sang pelaku membuat segala ini dengan begitu rapih. Berarti kayaknya perfeksionis guys pelakunya. Ini Satya guys, temennya. Oke, jadi ada Satya, Desi, Hendra sekarang. Lihatlah, bulu kakinya aja dicukur sampai habis tuh. Menunjukkan kulit betis mayat yang licin dan mengkilat. Pembusukan mayat itu membuat pembuluh darahnya berubah menjadi kecoklatan. Ya gue nggak tahu guys, ini aku nggak jago jadi dokter guys. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan kasus-kasus sebelumnya yang ditangani Letnan Jaka? Joko apa Jaka sih? Jaka dia. Hendra pun menjelaskan dengan sesingkat dan sejelas mungkin. Masih melakukan penyelidikan tentang tulang manusia di gudang pabrik tekstil di pinggiran kota awal tahun 2010 lalu. Kemudian beberapa tahun kemudian, Februari 2011, ada mayat dengan ciri-ciri pembunuh yang sama di ladang kebun durian kota Cilegon. Ini kayaknya berarti pembunuhan berantai guys. Dan tahunnya itu, ya setiap tahun itu kayaknya ada yang hilang gitu. Letnan Desi mulai semakin pusing dengan kasus yang ia jalani bersama Satya dan Hendra. Walaupun emang lebih muda 2 tahun daripada mereka, namun jelas sekali jabatannya lebih tinggi daripada mereka berdua. Oke, Desi hebat berarti. Ya, itu jelas sekali kasus-kasusnya yang biasanya Letnan Jaka hadapi. Pasti saja mayatnya itu pastinya sudah hilang dari beberapa hari lalu. Oke. Saatnya sambil menghela nafas panjang dan membuang pandangannya sejenak untuk menenangkan pikiran. Kemudian lanjut kembali identifikasi data-data sang mayat. Kita masih belum tahu guys pelakunya siapa gini. Belum ada bukti yang menunjukkan pelakunya. Di sini susah untuk didata. Maksudnya susah untuk didata. Ayo kita angkat aja. Oh, mayatnya masih ada di TKP ya. Sebentar lagi bakalan maghrib, lebih baik kita data korban di lab aja. Oke, siap. Akhirnya tim SAR yang masih di tempat pun membantu mengangkat tubuh itu menuju ke tempat yang lebih leluasa untuk didata lebih lanjut. Pelakunya rapi dan sabar sekali. Mana mungkin sebuah mayat dilempar langsung hilang. Mayat dilempar langsung hilang. Sebuah mayat dilempar langsung hilang. Jurang yang paling dalam, pokoknya dilempar ke jurang yang paling dalam hilang. Ya gitulah. Pastinya pelaku menuruni jurang beberapa meter sebelum membuang mayat, memotong ranting dan membuat jebakan yang sengaja dibuat untuk Letnan Jaka. Oh, ada jebakannya juga guys, makanya kecelakaan. Katanya sambil memeriksa dengan teliti keadaan mayat dari jarak yang begitu dekat. Ngomong-ngomong, boleh aku tahu sejauh ini tentang korban dan pelaku? Menurutmu? Oke. Bentar. Ini lagunya udah gue lupa belum sih? Kayaknya belum deh. Ntar ya, gue ganti lagu dulu. Nah, udah aku lupa. Udah. Lanjut. Nah, ya. Korban adalah orang kantoran atau pengusaha dan kulitnya cukup terawat. Oke. Kupikir ya orang mampu. Ciri-ciri korban itu sama dengan laporan Andrika. Nama yang sama dengan kasus pembunuhan yang masih belum saja terungkap. Oke. Ini kasus pembunuhan lain guys. Kayaknya ya. Oke. Kemungkinan besar mungkin saja motifnya ekonomi atau dendam pribadi. Lihat dari bekas-bekas luka korban, pelakunya punya dendam, mudah tersinggung dan pemarah. Oh iya. Oke, jadi kita udah profiling pelakunya guys. Sambil mendengarkan penjelasan Satya, Letnan Desi mencari petunjuk lain yang berada di sekitaran jurang. Tolong, tahan penduduk biar nggak merusak TKP. Gak apalah, bantu mencari kepalanya hilang lah. Tapi jangan terlalu dekat dengan polis lain. Suruh ia sambil masih saja mencari petunjuk lain. Siap, siap sir. Sepertinya itu sudah terlambat.
Ujarnya dari balik garis polisi yang melintang, memperhatikan keadaan sekitar yang mulai ditadangi banyak sekali oleh reporter. Ia berusaha untuk menenangkan para reporter tersebut, namun pastinya itu akan gagal. Mereka baru tenang setelah beberapa informasi sudah didapatkan. Oke, siap. Terus apa? Letnan Desi sadar keadaan mulai didatangi oleh banyak warga. Beberapa wartawan yang berbondong-bondong menuju sekitar jurang. Waduh, Indra Satya, kita harus cepat. Oke. Ujarnya dan diikuti dengan jawaban siap, Letnan. Dari mereka berdua. Oke, kita harus cepat. Oke, terus apa nih? Seorang wanita yang barusan saja terbangun yang berjarak berkilo-kilometer dari tempat tidurnya di penghujung sore bersama dengan Letnan Desi yang semakin cemas dengan kedatangan warga yang penasaran sekaligus para reporter. Seorang wanita yang barusan saja terbangun. Siapa ini? Yang baru aja terbangun siapa? Ini kan kejadian lain, guys. Letnan Desi kan mau kabur dulu. Udah dikerumunin banyak orang lah. Ia pun mengusapkan kedua matanya dan tersenyum. Senyuman kecil yang begitu terlihat. Ia bersemangat sekaligus penuh akan dendam. Sepertinya hal ini hanya untuk bersenang-senang saja. Apa nih? Sudah ditemukan ya. Ternyata ada kupu-kupu yang lebih cantik dan baru sekali. Setidaknya akan kubuat lebih cantik. Wah, siapa ini, guys? Apakah ini pelakunya, guys? Oh, udah 10 menitan. Ntar, ini kayaknya tamatnya masih beberapa. Oke, buat lanjutannya kita lanjutkan di episode selanjutnya. Gue kasih hemat dulu, tenang guys. Pasti gue kasih tanda ini berarti udah sampai sini lah intinya. Nah guys, thank you yang udah nonton. Yang mau join Discord silakan, monggo. Dipersilakan, linknya ada di deskripsi. Ya, di sini ada banyak meja yang belum tahu kan, kemarin kan bagi Google Docs kan ya. Di sini ada beberapa meja dan ada beberapa cerita-cerita yang belum aku baca banyak. Oke, thank you for watching. Oh iya, top up di Koda Shop guys. Bantu aku supaya dapat cuan ya. Linknya ada di deskripsi, monggo. Supaya gacha HSR kita makin gacor lah ya. Biar gue bisa dapat The Herta, biar dapat Fuxuan. Fuxuan gue udah sih, Robin sih. Biar dapat E6 Robin lah paling enggak. Dah, thank you. Kita tutup dulu dan bye-bye.